Selesai sudah pertandingan pertama Indonesia menghadapi raksasa Asia Arab Saudi dengan skor 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Dengan hasil tersebut, membuat fans Australia pesimis dan akan dikalahkan oleh timnas Indonesia kembali. Perlu diketahui, sebelumnya Australia di luar prediksi dikalahkan oleh timnas Bahrain dengan skor 0-1. Dengan skor tersebutlah membuat fans Australia semakin pesimis akan menang dengan Indonesia. Berikut komentar fans Australia yang pesimis dan komentar netizen Indonesia yang optimis. Bukan pertandingan yang mudah karena sepak bola Indonesia telah meningkat begitu banyak selama beberapa tahun terakhir. Indonesia tampak tajam dan rapi pada bola. Mereka imbang 1-1 dengan orang Saudi. Jika kita terus memainkan gaya berbasis pose ini dalam gerakan lambat, tidak terlalu mengancam, tim hanya akan menyerap tekanan dan menghancurkan kita di lapangan. Tidak bisa melihat mereka mengalahkan Indonesia. Jika tadi malam ada sesuatu untuk pergi, itu mengerikan. Indonesia adalah sisi yang baik sekarang. Mereka akan selesai beruntung mencetak gol. Oh tunggu, mereka bagus mencetak gol sendiri. Mereka benar-benar memalukan dan seharusnya malu pada diri mereka sendiri. Arnold tidak punya taktik yang baik untuk memenangkan masalah besar. Jika bintang-bintang kita yang menyatakan diri berpikir mereka sudah memenangkan permainan ini, maka kita mungkin akan melihat kejutan lain. Kau akan dipukuli. Pertandingan berikutnya kita kalah. Mengapa Arnold tidak diganti? Dia punya cukup waktu dan mengecewakan para pemain. Waktunya darah baru, seseorang yang tahu dan mengerti permainan modern. Perlu bermain jauh lebih baik. Tunjukkan sedikit energi. Ya ampun, semoga pelatih mulai bersemangat ke depan. Ya ampun. Aku tidak akan begadang jika kita mendapatkan sampah yang sama semalam. Tim C Belanda versus Australia Elduk Krishna. Di Jakarta 30 derajat jam 8 malam. Kalau kita tampil seperti tadi malam, pasti 4-0 Indonesia. Haha, aku senang aku tidak bisa mendapatkan siaran, tidak membayar uang penyiar substandar untuk menonton Socceroos. Australia akan tetap berada di level yang sama melawan Indonesia karena pelatihnya adalah Arnold. Kedua, lawan saat ini sedang berkembang. Tim Indonesia, pelatih tidak pandai memilih pemain dan rencana-rencana gagal. Tiba-tiba Indonesia menjadi permainan yang sangat bahaya. Kami adalah lelucon. Indonesia sekarang memainkan total football seperti Belanda. Mainkan 5 di belakang dan serangan balik. Mungkin kembali ke dasar, cobalah mengoper bola satu sama lain dan menjaga kepemilikan bola sebagai permulaan. Arnold adalah pelatih terburuk Australia yang pernah tidak punya gaya, tidak ada taktik, memilih pemain yang salah. Jika kita tidak bisa mengalahkan Indonesia, kita sebaiknya mundur dari kualifikasi, hanya mengatakan. Belum melihat konferensi pers pasca pertandingan, tetapi saya berharap mereka meminta maaf dan menawarkan untuk membayar kembali uang kepada orang-orang di stadion. Kehilangan ini dan kita mungkin juga menyerah pada Piala Dunia. Mengapa kamu kalah dari Bahrain? Mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab. Lol, menyerah saja sepak bola Australia benar-benar fush. Jika tadi malam ingin paku di peti mati, saya tidak tahu apa itu. Itu adalah hal terburuk yang pernah saya tonton. Tolong tendang bola ke depan tim, itulah jalan menuju tujuan. Pelatih kepala baru dan pemain yang tahu cara menyerang gawang atau maju, Socceroos memainkan sepak bola paling membosankan dan tak bernyawa yang pernah ada. Itu menyedihkan. Bermain untuk menang, bukan bermain untuk tidak kalah. Jangan sampai kalah, wajib menang. Kalau nggak seri, bisa
menaikkan peringkat, insya Allah menang. Bismillah, Indonesia 5-0 Australia. Saatnya membalaskan dendam kesumat kita dengan cara membantai Australia di kandang kita sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Catat ini, Sintayong adalah spesialis penyebab pelatih lawan dipecat. Piala Asia lain, sekarang pemain keturunan udah pada gabung ke timnas Indonesia. Australia jangan senang dulu, mentang-mentang pernah ngalahin Indonesia 10 kali. Hati-hati dengan Australia yang lagi terluka. Tetap fokus dengan pertahanan dan serangan balik yang cepat dan bermain kompak. Jangan egois. Bravo timnas Indonesia. Harapan sebagai masyarakat Indonesia tentu menang, kalau perlu menang telak. Namun kalau berpikir realistis, imbang sudah sangat baik untuk kita saat ini. Kalah pun jangan lebih dari selisih 1 gol. Mudah-mudahan malah bisa menang 1-0. Sintayong harus benar-benar jenius. Kalau pemain sudah kelelahan, gerak cepat diganti. Waktu lawan Arab, harusnya Rafael Struijk babak kedua ganti Dimas Derajat. Nih menanglah, masa seri. Beda sekarang. Ayo kita bikin rontok mental Aussie, soraki terus kalau pegang bola. Untuk menghadapi Australia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, yang harus diperhatikan oleh pemain kita adalah main dengan hati, tidak egois, kerja sama tim, tidak membiarkan pemain lawan menguasai bola di daerah 16. Bagi pemain belakang, jangan lupa balik atau kembali ke tempat semula mengingat serangan balik lawan. Dan bagi pemain depan, kalau ada peluang untuk mencoba tendangan dari luar kotak penalti, saya yakin kita bisa membungkam Australia dengan skor 2-0. Bravo Sintayong dan Garuda, terbanglah lebih tinggi lagi. Aussie mulai sekarang memperhitungkan Indonesia. Optimislah kita bisa menang. Ayo timnas, fokus lagi. Australia bukan lawan yang mudah. Semoga Indonesia meraih hasil maksimal. Australia itu aslinya musuh dalam selimut. Target kita timnas Indonesia adalah menang. Imbang boleh, kalah jangan. Mungkin gue salah mikirnya, tapi yang jelas gue tetap bahagia dan gak sabar kalau timnas udah mulai main lagi. Mau lawan siapa, hasilnya seperti apa, gue gak peduli. Yang penting gue bisa menonton dan dukung penuh dengan segala doa-doa terbaik. Hasilnya gue selalu happy kalau nonton timnas, apapun hasilnya. Pelatih Australia bisa dipecat kalau sampai kalah sama timnas. Semoga timnas semangat dan menang. Kagak muluk-muluk, menang 1-0 aja dah. Maaf, bukannya sombong atau takabur. Ini timnas yang berbeda ketika kalah 4-0 di Piala Asia. Jadi Australia pasti takut bertemu timnas Garuda. Apalagi ada kiper top. Lihat kiper timnas Garuda aja, kaki striker Australia sudah gemeteran. Sebelum nonton video ini juga gue udah tahu bakal komen apa itu orang-orang Australia. Karena sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu mereka ingin Graham Arnold tuh dipecat karena performa Australia memang jelek dah lama. Makanya pasti mereka ingin Australia kalah lagi dan Graham Arnold dipecat. Timnas harus memanfaatkan ketegangan tim Australia. Mereka pasti pressing ketat. Justru mereka pasti lengah di pertahanan. Dalam menghadapi pressing tinggi, kunci utama adalah ketenangan dan skill individu yang tinggi. Dalam hal ini, skill pemain kita diuntungkan. Yakob, Egy, Witan, Sadil itu sangat diperlukan. Karena ini sekarang Indonesia menjadi tuan rumah. Indonesia wajib menang karena dengan dukungan supporter yang akan meledak nantinya, dan juga ambil kesempatan mencuri poin mengingat Australia kalah dengan Bahrain. Ayo bisa Indonesia. Ini adalah kesempatan emasmu, jangan disia-siakan. Kita harus optimis, tapi harus realistis juga. Insya Allah 1-0 untuk Indonesia. Saya sudah puas kalau Indonesia kalahkan Australia. Pasti Upin Ipin tidak bisa mengejar peringkat Indonesia. Indonesia urutan ketiga karena imbang lawan Arab Saudi di kandang Saudi. Kita bisa, ini kandang kita. Wajib amankan poin terbang. Tinggi Garuda, cengkram kanguru sebagai mangsamu. Ayo kita bisa. Yang pasti lawan Australia formasi dah beda. Verdong dah main di posisi back sayap, mantap. Australia kemungkinan nanti akan bermain menyerang usai dikalahkan oleh Bahrain, dan Ragnar akan dijaga ketat karena sangat menonjol saat melawan Arab Saudi. Momen yang tepat untuk kalahkan kanguru dengan dukungan dan doa para supporter, dan rakyat Indonesia optimis 2-1 untuk timnas, mantap. Harus optimis, menang tapi juga realistis. Jualan saya di pasar sering sepi.
Jerman aja bisa ditumpangkan STY. Semoga STY bisa tumbangkan Australia. Apalagi pemain Indonesia sudah bagus sekarang. Kalau kita selalu berkata imbang, hasil yang realistis, berarti kita tidak layak ke Piala Dunia 2026. Semoga prediksi-prediksi di atas kertas bisa diputar-balikan oleh timnas di atas lapangan. Modal 1 poin berhadapan tim modal 0 poin ini modal kebangkitan tim nasional Indonesia. Gaspol seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Laga perdana lawan salah satu raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi, alhamdulillah seri. Nah, ini yang kedua melawan raksasa Asia, yang kedua lagi Australia. Ayo timnas Indonesia, patenkan lagi permainanmu, patenkan lagi semangatmu, patenkan lagi chemistry, kekompakan dan semangat juangmu, ketangguhanmu, kedisiplinanmu, agar kau terbang semakin tinggi setinggi-tingginya. Tapi jangan melupakan respek kepada lawanmu. Dan satu lagi, doa dan kerja keras serta tetap rendah hati. Menang 2-0 atau 3-0 dan 1-0, jadilah bila perlu runner up di grup C ini sampai tiba waktunya langsung lolos putaran Piala Dunia 2026. Sumpah kalau Bang Ahmad dimainkan lagi, jantungku bakal dak dik duk ser. Lawan Australia minimal seperti lawan Arab. Jangan lupa pemain tengah setelah menyerang kehilangan bola cepat bantu bek belakang. Bahrain aja bisa mempertahankan gawangnya. Pemain jangan egois, insya Allah menang. Timnas sebenarnya pintar, cuman egois. Timnas U15 bisa juara dunia karena lari terus tidak ada capeknya. Padahal pemain kalah tinggi sama lawan. Fans Australia sebaiknya gigit jari dan lupakan Piala Dunia. Asli ini timnas bisa raih 3 poin. Aussie sedang tidak baik-baik saja. Kuncinya tutup pergerakan winger-winger Australia. Akankah kita terkejut lagi? Realistis saja dengan melihat hasil lawan Arab Saudi dan akumulasi kartu kuning, bisa draw atau menang 1-0 adalah hasil yang cukup memuaskan. Jangan sampai mereka leluasa melakukan crossing. Timnas bukan lagi timnas cebol-cebol. Mereka sudah tinggi rata-rata 180 cm ke atas. Indonesia peringkat 3 karena seri tandang. Indonesia menang 2-1 lawan Australia. Saatnya akan membuat kejutan di GBK. Timnas U23 Australia bisa dikalahkan di Piala Asia. Semoga tim seniornya juga bisa imbang juga, lumayan bagus. Kita harus melihat dari sisi yang lain. Efek kekalahan Australia dari Bahrain, tentunya mereka tidak mau mengulangi hal yang sama jika menghadapi Indonesia. Untuk itu, Indonesia tidak boleh terlena setelah mengimbangi Arab Saudi. Harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mentalitas pemain, karena tensi dan intensitas pertandingan kedepannya semakin tinggi untuk tingkat senior. Indonesia biasanya setengah perjalanan turnamen akan berakhir semakin loyo. I love Indonesia.